Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan lanjutkan materi kita. Setelah pada pembahasan pertama, kita sudah membahas pengertian perpangkatan, kemudian pangkat bilangan dengan pangkat bilangan bulat positif, pangkat dengan bilangan bulat negatif, dan pangkat nol. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pangkat dengan pangkat pecahan. Baik, anak sekalian, sebelum kita membahas tentang pangkat pecahan, kita bahas terlebih dahulu tentang sifat-sifat perpangkatan. Yang Bapak sajikan kali ini ada 3 buah sifat perpangkatan, dengan catatan ini hanya berlaku untuk bilangan pokok yang sama. Yang pertama, sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya, pangkatnya kita jumlahkan, bilangan pokoknya sama, dan dilakukan perkalian. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3, aturan perpangkatannya adalah 2 kali 2 kali 2. Dikali 2 pangkat 4, berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga jumlah angka 2 di sini ada 7. Dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 7. Atau kita gunakan aturan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Kira sudah jelas ini. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, dapat kita ubah ini baginya menjadi bentuk pecahan. A pangkat M per A pangkat N ini sama dengan pangkatnya kita kurangkan A pangkat M kurang N. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 dapat dinyatakan menjadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Ubah menjadi bilangan perkalian sesuai aturan perpangkatan. 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Sehingga kalau ini kita bagi, yang tersisa adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, dengan menggunakan sifat dapat kita nyatakan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Ini pangkat yang kita kurang menjadi 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. Jadi hasilnya tetap sama. Kemudian sifat yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan. A pangkat M dipangkatkan N. Nah, ini kalau dikerja secara sifat pangkatnya kita kali menjadi A pangkat M dikali N. Contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, kalau kita kerja menurut aturan perpangkatan dapat ditulis menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sendiri kita nyatakan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena angka 2 ada 6, maka kita nyatakan menjadi 2 pangkat 6. Kalau kita gunakan sifat, ini jauh lebih mudah. 2 pangkat 2 pangkat 3
Ini pangkatnya kita kalikan sehingga ditulis menjadi 2 pangkat 2 kali 3 sehingga ditulis menjadi 2 pangkat 6. Saya kira penjelasannya sudah jelas ya. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah kita membahas sifat-sifat perpangkatan, yang harus kita pahami juga adalah ketika kita membahas pangkat pecahan, ini tidak dapat dipisahkan dengan bentuk akar. Kenapa? Karena suatu bilangan jika dipangkatkan dengan pangkat pecahan, misalkan bilangan itu adalah A pangkat M per N, itu dapat diubah menjadi bentuk bilangan akar dengan bentuk akarnya pangkat N dan A-nya pangkat M. Nah, cara mengubah ini, perhatikan baik-baik, A pangkat M per N, jika diubah menjadi bentuk akar, maka A ini pangkatnya adalah pembilang dari M per N ini. Pembilang dari M per N. Dan pangkat akarnya adalah penyebut dari M per N. Sekali lagi, penyebut dari M per N. Nah, kita berikan contoh. A pangkat 7 per 3. Nah, A pangkat 7 per 3 ini jika diubah menjadi bentuk akar, dapat dinyatakan menjadi A pangkat 7. Nah, 7-nya ini adalah pembilang dari pangkat pecahan. Kemudian pangkat dari akarnya adalah penyebut dari pangkat pecahan tadi. Ya, saya kira ini sudah bisa dipahami ya. Kemudian hal lain yang harus kita pahami adalah bentuk akar kuadrat. Jadi ini namanya akar kuadrat. Nah, akar kuadrat. Karena namanya akar kuadrat, maka bentuk, nah ini akar kuadratnya ini kuadratnya sering tidak dituliskan. Nah, karena sering tidak dituliskan, maka sebenarnya ketika dia berpangkat 2, ini sering tidak ditulis menjadi bentuk akar seperti biasa. Nah, ya, bisa dipaham ya. Dan untuk bilangan A yang berdiri sendiri ini itu pangkatnya 1. Sehingga bentuk akar yang pangkat 2 tadi atau kita sebut akar kuadrat dan A-nya berpangkat 1, jika diubah menjadi bentuk pecahan, pangkat pecahan ditulis A pangkat 1 per 2. Bisa dipaham ya? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Berapa penjelasan dari akar kuadrat dari 4? Nah, tentu kita sudah paham bahwa akar kuadrat dari 4 adalah 2. Kalau ditanyakan kenapa jawabannya 2, maka mungkin kita menjawab karena 2 kali 2 sama dengan 4. Ini tidak salah. Apakah ada cara lain? Ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, akar kuadrat dari 4 ini, 4-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, 4 itu 2 pangkat 2. Sehingga menggunakan aturan pangkat pecahan, ini diubah menjadi 2 per 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Ya, demikian penjelasannya ini, jadi alasannya bukan sekadar 2 kali 2. Baik anak-anakku, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah. Baik, sekarang kita berikan contoh yang lain. Nah, biasanya kalau diberikan soal matematika, belum dikerja, baru soalnya dilihat, terus kita katakan, deh susahnya. Nah, padahal bukan susah, hanya karena kita belum paham. Ya, betul. Nah, sekarang lihat soal berikut. Akar kuadrat dari 16. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita selesaikan terlebih dahulu akar yang berada di dalam akar, yaitu akar kuadrat dari 16.
karena akar kuadrat dari 16 sama dengan 4, ya, maka akar kuadrat 16 ini kita sudah jawab sama dengan 4. Sehingga bentuk akar kuadrat dari 16 sama dengan akar kuadrat 4. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Ya, mudah kan? Iya. Jadi akar kuadrat dari 16 sama dengan 2. Nah, anak-anakku sekalian, karena kita berbicara tentang pangkat pecahan, maka diingatkan bahwa aturan menyelesaikan soal-soal pecahan yang telah aku pelajari pada saat kelas 7 harus diingat kembali. Kalau ada yang kurang jelas, silakan dikonsultasikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.